Sebelum melanjutkan, mungkin kita menunggu teman-teman yang belum bisa. Baiklah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum join, ini jawaban dari Amanda mengirimkan lewat WA karena belum bisa masuk Zoom, yaitu tambahan dari jawaban nomor 2, yaitu RNA, seperti halnya DNA, merupakan polimer panjang tidak bercabang yang terdiri dari nukleotida yang bersambung dengan ikatan 3 fosfodiester. Struktur kovalen RNA berbeda dengan DNA dalam 2 hal, sebagaimana terbaca dari namanya.
Unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa, bukan deoksiribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus 2-hidroksil yang tidak terdapat deoksiribosa. Perbedaan yang lain ialah bahwa satu dari keempat basa utama dalam RNA adalah urasil yang menggantikan timin. Urasil seperti timin dapat membentuk pasangan basa dengan adenin, tetapi tidak mengandung gugus metil yang terdapat dalam timin. RNA tidak dapat membentuk heliks ganda tipe B DNA karena interferensi steril oleh gugus 2 hidroksil pada unit-unit ribosanya. Akan tetapi, RNA dapat membentuk modifikasi heliks ganda dan pasangan-pasangan basanya menjauh membuat sudut sekitar 20 derajat lebih besar dari garis tegak lurus dengan sumbu heliks, suatu struktur yang mirip dengan ADNA. Pada dasarnya terdapat dua kelompok utama yang menyusun makhluk hidup, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik. Terima kasih jawaban dari Manda yang telah mengirimkan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang belum menjawab. Baiklah, ini ada jawaban dari Hafiz sebagai tambahan dari jawaban nomor 2, yaitu replikasi DNA. Proses perbanyakan bahan genetik dikenal sebagai proses replikasi. Replikasi bahan genetik dapat dikatakan sebagai proses yang mengawali pertumbuhan sel. Meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan banyak proses yang saling berkaitan satu sama lain. Sel mempunyai mekanisme replikasi bahan genetik yang dilengkapi dengan sistem penyuntingan atau editing yang sangat akurat sehingga bahan genetik yang diturunkan kepada sel anakan atau progeni mempunyai komposisi yang sangat identik dengan komposisi bahan genetik sel induk. Sel anakan yang membawa duplikat proses replikasi bahan genetik dapat anakan. Kepada teman-teman yang belum menjawab atau terkendala jaringan, bisa mengirimkan jawabannya melalui kolom chat. Silakan pada teman-teman yang masih ingin menjawab. Apakah masih ada teman-teman yang belum menjawab? Atau sedang ada jaringan sedang buruk, bisa mengirimkan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Ini ada jawaban dari Eltan Yizul mengirimkan lewat WA karena sedang ada tidak terkendala jaringan. Akan saya bacakan. Penambahan dari jawaban nomor 2, dasar biokimia, atau DNA. DNA merupakan polinukleotida untai ganda yang memiliki karakteristik komponen penyusun antara lain gula
si-ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen, adenin, guanin, timin, dan sitosin. Yang kedua ada RNA. RNA seperti halnya DNA merupakan polimer panjang tidak bercabang yang terdiri dari nukleotida yang bersambung dengan 5 fosfodiester. Struktur kovalen RNA berbeda dengan DNA dalam dua hal. Yang ketiga ada replika DNA. Proses perbanyakan bahan genetik dikenal sebagai proses replikasi. Replikasi bahan genetik dapat dikatakan sebagai proses yang mengawali pertumbuhan sel. Meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan banyak proses yang saling berkaitan satu sama lain. Yang keempat ada transkrip. Proses transkripsi yaitu perubahan urutan basa molekul DNA menjadi urutan basa molekul RNA. Dengan perkataan lain, transkripsi merupakan proses sintesis RNA menggunakan salah satu untai molekul DNA sebagai cetakannya. Ada translasi. Mekanisme translasi atau sintesis protein mRNA akan terikat pada permukaan ribosom. Yang kedua, subunitnya telah bergabung. Pengikatan ini terjadi karena pada mRNA prokariot terdapat urutan basa tertentu yang disebut sebagai tempat pengikatan ribosom atau ribosom binding site atau urutan Saint-Dalgarno. Jawabannya akan saya kirimkan ke chat Zoom. Mungkin dari teman-teman, jika masih ada yang ingin menambahkan atau belum sempat menjawab, saya persilakan. Sepertinya sudah cukup. Mohon maaf untuk jawaban dari Elta sudah saya kirimkan kepada Zaza melalui WA. Apakah boleh mengambil kesimpulan, Bu? Ya, silakan. Jadi kesimpulan kita pada hari ini merupakan Down syndrome merupakan kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom merupakan serat-serat khusus yang terdapat di dalam setiap sel yang berada di dalam tubuh manusia, di mana terdapat bahan-bahan genetik yang menentukan sifat-sifat seseorang di sana. Tanda yang paling khas pada anak yang mengalami Down syndrome adalah adanya keterbelakangan perkembangan mental dan fisik. Penderita Down syndrome biasanya lengan atau kaki, kadang bengkok, kepala lebar, wajah membulat, mulut selalu terbuka dengan jarak yang lebar, kemudian mulut selalu terbuka jarak lebar antara kedua mata. Kemudian dasar selulernya, penderita sindrom Down atau Down syndrome mempunyai jumlah kromosom 47 dengan kelebihan pada kromosom 21, sehingga jumlah kromosom 21 menjadi 3. Dan karena itu nama lain dari sindrom Down adalah trisomi 21. Kelebihan satu salinan kromosom 21 di dalam genom dapat berupa kromosom bebas atau trisomi 21 murni, bagian dari fusi translokasi Robertsonian, atau fusi kromosom 21 dengan kromosom akrosentrik lain, ataupun dalam jumlah yang sedikit sebagai bagian dari translokasi resiprokal timbal balik dengan kromosom lain. Kelebihan kromosom 21 bebas ini dapat dalam bentuk murni, yaitu dalam seluruh atau bentuk mosaik, yaitu dalam satu individu terdapat campuran dua macam sel dengan ekstra kromosom 21 atau 47 kromosom dan sel normal 46 kromosom. Jadi secara sitogenetik terdapat 3 jenis kasus sindrom Down, yaitu trisomi 21 murni, mosaik, dan translokasi. Akan tetapi pada pemeriksaan klinik tidak ada perbedaan antara penderita sindrom Down dengan trisomi 21 dan penderita sindrom Down dengan translokasi. Yang kedua ada biokimia atau dari
ilmuwan molekuler, kromosom 21 merupakan kromosom yang pertama kali DNA-nya dapat disequence. Pada analisis molekuler, DNA kromosom 21 menunjukkan kromosom yang mempunyai sedikit gen-gen. Hal-hal ini yang merupakan salah satu alasan mengapa trisomi 21 dapat bertahan hidup. Untuk deteksi sindrom Down janin dalam kandungan digunakan analisis DNA atau PCR karena akan didapat hasil lebih cepat dan tidak memerlukan penanaman sel kultur seperti pada analisa kromosom. Pada polyacrylamide gel elektroporesis, produk PCR dari lokus gen penderita sindrom Down akan ditemukan 3 pita atau band, sedangkan pada individu normal hanya ditemukan 2 pita. Sindrom Down dikategorikan menjadi 3 macam berdasarkan patogenesisnya, yaitu gagal memisah atau non-disjunction, translokasi, dan mosaik. Terima kasih, Bu. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Atau ada tambahan, Bu? Jadi intinya teman-teman sudah paham belum bagaimana Down syndrome? Gimana? Dari jawaban teman-teman yang lainnya. Kira-kira sudah paham belum? Kalau sudah paham, nggak saya jelaskan lagi. Kalau misalkan belum paham, saya bisa menjelaskan sedikit. Belum, Bu. Kalau dari Dimas belum, Bu. Dari Hafiz belum, Bu. Masih bingung ya? Kalau dihubungkan dengan biokimia dan juga bioselnya. Bingung, Bu. Jadi gini, pada intinya, kan dia tadi dinamakan trisomi ya. Trisomi trisomi 21. Itu karena ada yang namanya ekspresi gen. Jadi gen itu overekspresi, dia trisomi. Jadinya nanti si kromosomnya itu jadi 3. Kan gini, di dalam tubuh kita itu kan yang paling kecil itu ada untaian DNA. Untaian DNA, kemudian nanti dari DNA itu menjadi kromosom, tersusun jadi DNA itu nanti akan menjadi kromosom kemudian nanti akan menjadi sel, dari sel itu nanti menjadi dari jaringan, dari organ, kemudian dari organ sistem organ, setelah sistem organ terbentuk tubuh kita. Paham maksud saya nggak? Kan di dalam tubuh kita tuh ada sel ya, di dalam sel itu masih ada lagi yang namanya kromosom tersusun atas DNA. Itu bisa dipahami ya. Nah, tadi kita balik lagi yang trisomi tadi kan karena dia overekspresi dari si gen itu. Overekspresi dari gen sehingga tadi jadi kromosomnya itu ada 3 gitu. Nah, gini. Nah, terus kemudian nyambung ke biokimianya. Yang namanya ekspresi gen itu ada tahap-tahapnya. Jadi yang pertama tadi ada yang sudah nyebutkan belum ya? Ada transkripsi DNA ditranskripsi menjadi RNA, kemudian RNA ditranslasi menjadi protein. Sudah ada yang sebutkan belum tadi? Kayaknya belum ya? Atau sudah? Oh, sudah ada. Oke, ada transkripsi, translasi. Jadi DNA tadi ekspresi gen itu ada 3. Dari DNA ditranskripsi menjadi RNA, RNA ditranslasi menjadi protein. Tahapan itu disitulah adanya kelainan yang menyebabkan dari si kromosomnya itu jadi 3. Tadi kan itu tahapan yang namanya ekspresi gen ada transkripsi, translasi. Nah, di situ terjadi overekspresi gitu. Makanya dari si kromosomnya itu bisa jadi 3 gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan yang biologi selnya, itu kan ada teman-teman tahu ya, ada pernah dengar waktu SMA mungkin, benar. Pernah tahu mungkin sama ini, ada pembelahan sel yang namanya metafase, anafase, telofase, pernah tahu ya? Bu. Iya. Nah, kalau dihubungkan dengan biologi selnya, jadi kan nanti
di proses yang namanya metafase itu nanti dia ada pembelahan dari si kromosom itu gitu. Nah, disitulah nanti yang harusnya tadi si kromosomnya itu dibagi dua, kemudian nanti dia menjadi anakan gitu ya. Nah, di situ terjadi kelainan gitu, nggak sempurna pembelahannya gitu. Ekspresi gen itu kan adalah artinya dia intinya ekspresi gen itu dia dia pakai informasi dari gen yang sebelumnya. Jadi kita yang sekarang ini adalah pakai informasi dari gen orang tua kita gitu. Nah, kalau yang Down syndrome itu dia pakai gen dari orang tuanya tapi ekspresinya itu berlebihan, overekspresi. Jadinya dia kromosomnya berlebih. Seperti itu pada intinya. Dihubungkan dengan yang tadi bioselnya itu maka itu terjadi. Nah, di situ pembelahan kromosomnya itu mengalami kelainan itu. Intinya adalah seperti itu, bisa dipahami ya. Nanti untuk proses-prosesnya itu bisa dibaca sendiri kan teman-teman, sudah panjang sekali. Ekspresi gen itu saya belajar bisa 2 jam lebih pelajaran. Tuh. Gitu ya. Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Sedikit bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami ya. Intinya seperti itu. Gitu. Ada yang ingin didiskusikan mungkin terkait dari tutorial ini? Sudah cukup, Bu. Cukup bingung ya? Cukup pusing. Biokimia dan biologi. Sangat Iya, betul, cukup. Kalau pertama kali mendengarkan memang seperti itu. Belum nanti belajar dari tadi kan ada guanin gitu ya, timin, itu basa-basa itu adalah yang menyusun dari DNA. Nanti kalau dipelajari lebih lanjut lagi makin pusing lagi. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan sedikit. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua dari yang teman-teman sampaikan maupun dari yang saya sampaikan. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Astagfirullahaladzim. Mau upload YouTube nggak? Upload, Dim. Sumpah nggak tahu apa-apa nih, asli. Tapi subscribe ya. Bilang aja mau monetize. Udah 1000 jam tayang. Aduh. Bagilah AdSense berarti. Terus subscribe, terus ku like, habis itu ku report. Bisa.